Pemirsa, biasanya awal pernikahan diwarnai dengan kebahagiaan. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan. Baru 1 bulan berumah tangga, sang istri mendapatkan hadiah kekerasan dari suaminya yang merupakan pegawai di salah satu perusahaan daerah Sulawesi Selatan. Dengan berlumuran darah dan raut wajah penuh ketakutan, Sri Wahyuni meminta tolong kepada teman-temannya melalui siaran langsung di akun media sosialnya. Suami korban dengan keji menyayat wajah istri sirinya menggunakan pisau. Padahal keduanya baru sebulan membina rumah tangga. Peristiwa ini terjadi di rumah dinas mereka di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu petang. Nyawa korban berhasil tertolong usai polisi mengamankan pelaku ke Polsek Panakukang. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 29 jahitan di bagian wajah serta telinga. Tak hanya mengalami luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Senjata tajam karena berantem mungkin dia nggak bisa nahan emosinya atau gimana. Dia tarik bajuku, dia jambak rambutku, dia seret bawa ke dapur. Itu awalnya tuh dia mau bawa saya ke kamar mandi, mau ditikam. Toh pakai pisau dapur, tapi saya masih bisa mengelak pakai tanganku. Akhirnya saya bisa keluar dari kamar mandi tersebut, tapi setelah di depan kamar mandi dia semakin brutal. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan menimbulkan luka berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Ainis melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana hasil penyidikan terbaru, langsung saja kita berbincang bersama Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Jeriadi. Selamat siang Pak Jeriadi. Assalamualaikum, selamat siang untuk rekan di Jakarta. Baik, Pak Jeriadi, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, apa alasan dari pelaku ini menyayat istrinya? Karena ada percecokan keluarga sebelumnya, apa permasalahannya? Jadi perlu saya jelaskan dari hasil penyelidikan dan berakhir ke penyidikan bahwa alasan mengapa pelaku menganiaya korban itu akibat ketersinggungan, mengingat korban dalam hal ini istrinya meminta sesuatu barang, namun oleh pelaku tidak diberikan sehingga terjadi percecokan hingga berujung ke tindak pidana penganiayaan. Demikian. Berdasarkan informasi keduanya, sudah berapa kali kasus kekerasan ini mewarnai rumah tangga mereka? Dari hasil keterangan yang kita peroleh dalam penyidikan, untuk perbuatan pelaku terhadap korban baru pertama kali dia lakukan, mengingat untuk korban dan pelaku baru saja melakukan pernikahan di salah satu provinsi di daerah Jawa. Demikian. Pak Jeriadi, apakah pelaku sempat melarikan diri ketika melihat istrinya terluka parah, Pak? Untuk pelaku setelah melakukan penganiayaan, setelah kita dapat informasi, anggota menuju ke TKP. Setelah kita amankan korban untuk dibawa untuk melakukan pengobatan, selanjutnya pelaku yang tak jauh dari TKP kita secara persuasif melakukan pengamanan dan membawa selanjutnya ke Polsek Panakukang untuk dimintai keterangan. Demikian. Baik, jadi tidak ada perlawanan dari pelaku ya, Pak? Untuk perlawanan, alhamdulillah kita dapat melakukan upaya persuasif sehingga tidak timbul perlawanan pada saat kita mengamankan pelaku. Oke, Pak Jeriadi, korban yang tak lain adalah istri ini sempat melakukan siaran langsung di akun media sosial untuk meminta tolong. Siapa yang pertama kali menolong korban pada saat kejadian? Untuk korban benar bahwa dia melakukan streaming terhadap luka yang dialaminya, dan setelah anggota melihat dan memantau rekaman streaming, seketika itu juga anggota dari Polsek Panakukang bergerak ke TKP untuk seketika sesaat mengamankan baik korban maupun pelaku dalam sekitaran TKP. Jadi proses pengamanan ini langsung pada saat siaran langsungnya terjadi ya? Jadi tidak ada jeda hari ataupun jam, Pak? Ya benar, Mbak. Alhamdulillah akibat upaya respon secara cepat dari anggota Polsek Panakukang,
sehingga seketika itu pula pelaku dan korban kita amankan. Demikian, Mbak. Baik, untuk saat ini bagaimana kondisi korban, Pak? Alhamdulillah untuk kondisi korban dalam perawatan secara mandiri, di mana korban setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, selanjutnya korban meminta untuk merawat dirinya secara mandiri bersama keluarga di rumah. Demikian, Mbak. Kami mendapatkan informasi bahwa korban ini mengalami trauma berat. Apakah nantinya akan ada pendampingan psikologis ataupun juga perlindungan pada saat proses penyidikan ke depannya, Pak? Benar, Mbak, dalam rangka proses penyidikan ke depan, rencana kami lakukan untuk pendampingan terhadap korban baik secara psikologis maupun secara keagamaan. Kita akan memberikan bimbingan dan pemantauan langsung dalam proses penyidikannya, Mbak. Baik, kalau untuk pelaku sendiri, apa pasal dan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan, Pak? Untuk pasal yang kita kenakan dari perbuatan pelaku, kita kenakan pasal penganiayaan, di mana untuk pasalnya kita terapkan pasal 351 ayat 2 subsidiar pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, Mbak. Untuk status dari pelaku sendiri adalah salah satu pegawai di BUMD ataupun juga perusahaan daerah. Bagaimana statusnya saat ini, Pak? Apakah sudah koordinasi juga dengan instansi tersebut? Sampai saat ini memang untuk pelaku dalam statusnya bekerja selaku karyawan, salah satu karyawan di BUMD, namun statusnya swasta, Mbak, bukan pegawai negeri maupun bagaimana. Dia merupakan swasta, cuma bekerja di salah satu BUMD. Untuk ke depan kita tetap akan koordinasi dengan terkait Perusda BUMD tersebut untuk koordinasi mengenai status dan kelanjutan mengenai proses penyidikan ini, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Jerry Yadi. Kami nantikan bagaimana hasil penyidikan terbaru. Terima kasih atas waktunya di iNews Siang.